Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di channel Ani Artini dalam pokok bahasan laju reaksi. Untuk kelancaran channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta pencet tombol notifikasinya. Marilah kita belajar dengan sub pokok bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu tentang luas permukaan. Yang namanya bereaksi berarti minimal terjadi tumbukan. Tumbukan yang pertama kali terjadi adalah tumbukan pada permukaan, belum sampai ke dalamnya. Contohnya yang seperti ini. Kita lihat di sini. Ini berarti tumbukan hanya di permukaan toh. Nah, kemudian kita lihat kalau ini saya potong kecil-kecil bentuknya seperti ini, maka luas permukaan bidang sentuhnya yang lebih banyak kan yang sebelah sini. Dia bisa sentuhnya lebih banyak, sehingga reaksinya yang berlangsung lebih cepat adalah reaksi yang kalau ini saya beri nomor 1, ini saya beri nomor 2, berarti yang lebih cepat yang nomor 2. Kenapa? Karena saya mau tanya, luas permukaannya banyak yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau ini luas permukaannya dihitung ini tambah ini. Nah, berarti di sini berarti luas permukaannya kalau ini saya potong berarti di dalamnya itu juga termasuk nanti luas permukaan. Kalau ini tidak saya potong berarti dia hanya di sisi luarnya saja. Tapi begitu saya potong berarti dia di dalamnya termasuk bidang sentuh. Ketemu bidang sentuh. Makanya ini yang lebih cepat bereaksi. Berarti kesimpulannya makin luas permukaan bidang sentuh ya. Mana yang luas permukaan bidang sentuhnya yang lebih banyak? Yang ini kan? Nah, makin luas permukaan bidang sentuh, reaksi berlangsung makin cepat. Berarti kalau luas permukaan bidang sentuhnya makin besar, makin luas ini. Saya tambah lagi nih kurang ya. Makin luas permukaan bidang sentuh, reaksi berlangsung makin cepat. Nah, sekarang yang kedua, konsentrasi bereaksi. Nah, konsentrasi bereaksi. Di sini pualam ditambah air, nah, molekul air. Terus ini pualamnya ini diberi asam. Kalau kita lihat di sini asamnya 3 molekul, tapi kalau di sini asamnya banyak. Kira-kira reaksi yang berlangsung lebih cepat yang mana? Yang lebih pekat. Yang ini kan karena nanti terjadi tumbukan. Nah, ini bertumbukan B. Ini kalau ini tumbukannya kan cuman 3 tok, tapi ini kan tumbukannya lebih banyak. Sehingga reaksinya lebih cepat. Berarti makin apa ini? Makin besar konsentrasi bereaksi, makin besar konsentrasi bereaksi, reaksi makin cepat. Nah, terus yang ketiga, tekanan. Nah, ini coba kalau kita lihat di sini saya ibaratkan gini aja biar kamu agak. Di sini partikel-partikelnya kan bergerak. Nah, kalau ini dia bergerak dia hanya terjadi 3 tumbukan sedikit toh. Tapi kalau ini bergerak dia terjadi banyak tumbukan karena air tidak bereaksi. Dengan pualam yang bereaksi kan asam dengan pualam. Ini asamnya yang biru. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau tekanannya diperbesar, ini tekanan, ini tekanannya diperbesar, ini tekanannya besar. Kita lihat partikel-partikelnya, semakin rapat kan? Kalau semakin rapat kan berarti tumbukannya semakin banyak terjadi tumbukan, berarti reaksinya semakin cepat. Berarti di sini makin apa ini? Makin besar tekanan, reaksi makin cepat. Kenapa? Karena
jarak antar partikel makin rapat. Ini juga sama, makin cepat. Kenapa? Karena jarak antar partikelnya rapat. Ini kan jarak antara H dengan kan makin H dengan Cl dengan H dengan kualam kan makin rapat ini ya. Berarti ini sama, jarak antar partikelnya makin rapat. Terus suhu, kita lihat yang keempat, suhu. Kalau saya melarutkan gula dalam air dingin dan saya juga melarutkan gula dalam air panas, mana reaksi yang lebih cepat? Yaitu tentunya air panas kan. Nah, kenapa? Karena panas itu salah satu bentuk energi kinetik. Jadi kalau dia diberi panas, energi kinetiknya bertambah. Energi kinetik itu energi gerak. Kalau gerakannya banyak, otomatis tumbukannya banyak. Nah, sehingga makin tinggi suhunya, energi kinetiknya makin besar, gerakannya makin cepat, berarti makin mudah terjadi tumbukan, maka reaksi itu makin cepat berlangsung. Berarti di sini suhu makin tinggi suhu, reaksi makin cepat. Karena makin tinggi suhu, energi kinetiknya makin besar. Makin besar. Jadi makin mudah terjadi tumbukan. Mudah terjadi tumbukan. Oke. Terus yang terakhir, katalis. Apa itu? Nih, yang terakhir. Katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah zat untuk mempercepat terjadinya reaksi, tetapi pada akhir reaksi zat itu akan terbentuk kembali. Terus ini ya, zat yang mempercepat reaksi, tapi pada akhir reaksi zat tersebut akan terbentuk kembali. Akan terbentuk kembali. Ya. Kita lanjutkan di sini. Yuk. Di sini misalnya kalau saya beri contoh, misalnya ini ya, A ditambah B terbentuk AB. Ini kalau tanpa dengan katalis ya, misalnya butuh waktu T-nya itu 10 detik. Ini tanpa katalis. Tapi ini reaksi pertama ya. Reaksi kedua ya, kalau misalnya A ini dengan katalis ya, tidak saya langsung reaksikan dengan B, tapi saya reaksikan dengan C dulu. Saya reaksikan dengan C, ya. Terbentuk AC. Ini butuh waktu misalnya 1 detik. Kemudian AC ini yang terbentuk, baru saya reaksikan dengan B, terbentuk AB ditambah C. Ini butuh waktu 2 detik. Nah, ini kita jumlah untuk reaksi yang kedua. Saya tambah di sini yang sama kan C kan? AC-nya ini hilang. Berarti di sini ada terbentuk C kan, tak tambah C nanti ketemunya C lagi kan?
Nah, ini. Nah, dia terbentuk C lagi. Ini kalau tak jumlah berarti kan A ditambah B. Ini di sini C-nya terbentuk lagi kan? Nah, ini artinya C di sini, C sebagai katalis kan terbentuk C, keluar C lagi kan? Nah, berarti kita lihat T-nya berapa? 3 detik. Berarti dia lebih cepat. Kalau tanpa C 10 detik, tapi kalau dengan C hanya 3 detik. Nah, ini yang namanya katalis. Jadi pada akhir reaksi dia akan terbentuk kembali, mempercepat reaksi, tapi pada akhir reaksi terbentuk kembali. Nah, fungsi katalis itu seperti apa? Dia ini kalau kita lihat di sini, ini dengan katalis. Ini dengan katalis, yang ini dengan katalis. Energi aktivasinya sedikit, cuman ini. Tapi dengan tanpa katalis dia besar energi aktivasinya. Ini tanpa katalis kan, yang ini. Ini yang tanpa katalis. Ya. Yang ini yang dengan katalis. Berarti fungsi katalis apa? Dengan katalis lebih kecil kan? Menurunkan energi aktivasi. Makanya kalau energi aktivasinya kecil, reaksinya kan cepat. Kalau energi aktivasinya besar, reaksinya lambat. Berarti di sini fungsi katalis menurunkan energi aktivasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.